Laptop gaming ini adalah seri yang paling sering di request, entah karena desainnya yang bikin interest, sistem fan yang sedingin es, atau karena harganya yang murah dan gak bikin diabetes. Ya udahlah, nggak usah rame kayak orkes. Selamat menonton. Layar anti gores. Hai Andika, guys, di sini hari ini kita syutingnya agak berbeda karena saya nggak di studio dan saya juga nggak di Malang. Sekarang saya lagi ada di Jakarta. Dan hari ini kita akan mereview laptop yang sering banget di requestkan di kolom komentar di KID, yaitu Lenovo L340 Gaming. Saya bawa laptop ini dari Malang untuk merasakan bagaimana kalau menggunakan Lenovo L340 ini. Karena saya juga penasaran, apa sih yang membuat kalian request hampir setiap hari Lenovo L340 Gaming gitu. Ternyata setelah 3 hari saya pakai dan 1 hari saya bawa ke Jakarta, saya udah menemukan apa alasan kalian sering banget request L340 Gaming ini. Ternyata alasannya adalah karena laptop ini murah, ya kan? Tapi ternyata Lenovo IdeaPad L340 Gaming ini nggak hanya murah, tapi dia dari segi performa juga membuat saya takjub. Karena dari harganya, kemudian dari performanya, laptop ini menurut saya Lenovo salah harga dan mungkin bakalan menjadi goib. Jadi apa saja alasan Lenovo L340 Gaming ini menarik selain harganya murah? Tapi sebelum kita masuk pembahasannya, seperti biasa buat kalian yang belum makan, jangan lupa makan. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Lenovo IdeaPad L340 Gaming ini memiliki beberapa SKU, ada yang Core i5, ada yang Core i7 dan juga ada yang Ryzen. Kebetulan yang akan kita review kali ini adalah yang Core i7 9750H dengan base clocknya 2,6 GHz yang bisa di boost sampai 4,5 GHz dengan 12 MB case, displaynya 15,6 inch Full HD, memorinya 8 GB DDR4. Untuk storage-nya menggunakan SSD M.2 NVMe yang kapasitasnya lumayan besar yaitu 512 GB. Untuk discrete graphic card-nya menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 4GB GDDR5. Untuk harganya nanti aja seperti biasa biar ada pahlawan kuota biar mereka nggak nganggur. Tapi yang jelas Lenovo L340 Gaming ini adalah laptop gaming dengan Core i7 9 Gen plus Nvidia 1650 dengan harga termurah. Termurah di sini bukan terjangkau ya. Termurah di sini maksudnya ini adalah Core i7 9 Gen plus 1650 dengan harga termurah dibandingkan brand lain dengan Core i7 9 Gen plus 1650 juga. Jadi kalau spesifikasinya sama, laptop ini harganya yang paling termurah, bukan yang murah atau terjangkau. Lenovo IdeaPad L340 ini saya bawa ke Jakarta dan untuk beratnya laptop ini menurut saya nggak terlalu berat sih. Apa saya aja yang terlalu kuat? Karena untuk sekelas laptop 15 inch yang dimensinya segede ini beratnya itu cuma 2,19 kg dengan dimensi panjangnya 363 mm, lebarnya 254 mm, dan ketebalan 23,9 mm. Kalau secara desain sebenarnya desainnya ini mirip dengan Lenovo 330S IdeaPad dengan logo Lenovo-nya yang ada di pojok kiri atas. Tapi sekarang ada aksen berwarna biru untuk background tulisan Lenovo-nya ini. Di bagian cover belakang ini kalau dilihat tanpa dipegang, bahan materialnya ini terkesan seperti berbahan metal. Jadi bukan anak pang. Tapi kalau kalian pegang, bahan materialnya ini sebenarnya adalah plastik polikarbonat. Cuman memang finishingnya itu finishing brush metal. Jadi kesannya seperti terlihat berbahan metal. Untuk build quality-nya lumayan oke. Cuman memang ada area yang kerasa sedikit kopong kalau bagian cover belakangnya ini kalian tekan-tekan. Dan laptop ini belum bisa dibuka dengan satu tangan. Tapi tenang aja, engsel dari Lenovo L340 ini sama seperti produk Lenovo lain. Dia memiliki fitur yang namanya 180 derajat degree, di mana kalian bisa membuka engselnya sampai mentok sejajar dengan keyboard, yang berarti engselnya ini lebih smooth ketimbang engsel yang tidak bisa dibuka dengan 180 derajat. Entah fitur 180 derajat ini kalian pakai atau enggak, tapi yang penting kan engselnya lebih aman. Di bagian dalam di area keyboard sepertinya Lenovo tidak mengikuti viralnya di KID karena di sini mereka menuliskan IdeaPad L340 Gaming, bukan IdeaPad L340 Gapai Ranking. Yang untuk beberapa orang, terutama yang belum kerja dan masih sekolah, tulisan gaming ini adalah tulisan yang sangat horor karena dengan hanya kata gaming ini, seseorang tersebut nggak akan bisa memiliki laptop gaming. Coba kalau Lenovo mengganti tulisannya menjadi IdeaPad L340 Gapai Maximal Ranking, pasti L340 ini bakal laku keras, harga berapapun. Kemudian untuk keyboardnya ciri khas Lenovo banget dengan desain font dan juga desain layout yang sama.
Cuman di L340 ini aksennya berwarna biru. Jadi di pinggir-pinggir keyboard ini ada aksen berwarna biru yang misalkan backlit-nya ini mati, keyboardnya akan tetap terlihat berwarna biru. Dan kalau dari segi feel keyboard, menurut saya udah nyaman banget karena ini adalah keyboardnya Lenovo yang menurut saya keyboard paling enak itu adalah keyboard dari Lenovo, terutama keyboard ThinkPad. Kekurangannya mungkin tombol power yang masih menyatu dengan keyboard, tombol arrow yang masih terlalu kecil, udah itu aja. Keyboardnya dari segi feel udah nyaman, sayangnya touchpadnya ini menurut saya agak terlalu licin. Dan klik kanan kirinya ini feelnya nggak seperti pada keyboard, jadi feel touchpadnya ini masih kerasa kopong. Travel distance-nya terlalu dalam, jadi kalian harus menekannya agak keras. Cuman karena ini adalah laptop gaming dan gamers itu biasanya pakai mouse, jadi saya rasa sih nggak akan terlalu menjadi masalah. Dan untuk sistem fan-nya menurut saya cukup unik, karena biasanya sistem fan seperti ini itu ada di laptop tipis dan ringan. Jadi sistem fan-nya ada di sela-sela keyboard dan juga layar, nggak seperti laptop gaming yang biasanya ada di pantat atau di bagian belakang. Di L340 ini sistem fan-nya ada di tengah-tengah seperti ini. Kemudian untuk port I/O-nya sama seperti Asus TUF, Lenovo L340 ini port I/O-nya semuanya ada di sebelah kiri. Di kanannya hanya ada Kensington lock. Untuk port I/O sebelah kirinya ada input power, input LAN, HDMI, 2 buah USB 3.0, jack audio, dan USB Type-C. Sekarang kita bahas bagian layar, dan untuk layarnya ini kalau dibilang framenya tipis itu nggak tipis, tebel juga nggak terlalu tebel. Karena menurut saya frame di bagian kiri dan kanannya ini nggak tipis-tipis banget jika dibandingkan dengan brand lain yang framenya sekarang tipis-tipis, sudah kayak dompet tanggal tua. Apalagi frame bagian atas ini menurut saya juga masih tebel banget. Jadi kalau sekarang itu kan trennya laptop 15 inch tapi terlihat seperti 14 inch. Kalau di Lenovo L340 ini, laptop ini 15 inch tapi terlihat seperti 14,5 inch. Kemudian panel layarnya dimanufacture oleh BOE dengan nama model NV156FHM N48 yang memiliki brightness 250 nits, 40% Adobe RGB dan 60% sRGB dengan panel layarnya IPS. Jadi kualitas gambar yang dihasilkan oleh layar dari Lenovo IdeaPad L340 Gaming ini sudah lumayan oke, dengan tingkat wide viewing angle yang luas, yang kalau kalian lihat dari kiri, kanan, atas, bawah, dan dari alam bawah sadar pun perubahan warnanya nggak akan terlalu terlihat. Kemudian di frame atas layar ini juga terdapat webcam yang resolusinya adalah 720p 30fps, dan sama seperti Lenovo yang lain, di webcamnya ini terdapat yang namanya adalah privacy shutter, yang apabila slider ini kalian geser ke kiri, kameranya akan tertutupi. Jadi kalian nggak perlu takut kalau misalkan kalian mau produksi sendiri video 3GP dengan webcam dari kamera laptop ini. Oke, sekarang waktunya kita bongkar L340 Gaming ini untuk mengetahui bagian apa saja yang bisa kita upgrade dan bagaimana penampakan motherboardnya. Di bagian dalam ini terdapat 1,5 fan. Kenapa nggak saya sebut dual fan? Karena diameter fan-nya ini berbeda. Yang satu besar dan satu kecil, jadi kita anggap saja 1,5. Yang meskipun fan-nya ini hanya 1,5, tapi nanti bakalan ada kejutan di tes gaming. Jadi jangan meremehkan kipas dari L340 ini. Kemudian untuk slot RAM-nya hanya ada satu slot yang sudah terisi dengan 8GB yang bisa kalian upgrade, mungkin mengganti 8GB ini menjadi 16GB. Ya bener banget, sayangnya emang RAM-nya ini masih satu slot bukan dua slot, jadi kalian nggak bisa pakai settingan dual channel di laptop ini. Tapi menurut saya nggak terlalu masalah karena ini kan pakai Intel. Tapi nanti yang L340 Ryzen kalau pakai settingan single channel, menurut saya itu nanti yang akan jadi masalah. Kemudian untuk storage-nya apakah bisa di-upgrade? Bisa juga dengan cara mengganti SSD berkapasitas 512GB yang speednya ini 3300 Mbps. Jadi kalau kalian mengganti SSD default bawaan dari L340 ini, menurut saya pikir-pikir lagi deh, karena SSD-nya ini speednya kenceng banget dan speed 3300 Mbps ini biasanya hanya ada pada laptop gaming yang harganya di atas 20 juta. Kemudian apakah L340 ini bisa menjadi dual storage dengan menambahkan hard disk? Ada tempatnya, cuman nggak ada port SATA-nya. Jadi misal kalian mau pakai dual storage dan kalian belikan HDD kit, port SATA menuju motherboardnya itu nggak ada. Kalau kalian pasang di port baterai, ya nggak masuk gitu loh. Tapi menurut saya juga nggak menjadi masalah karena SSD-nya ini kenceng dan juga gede banget. Kemudian untuk ukuran baterainya ini panjang banget, hampir sepanjang ukuran laptopnya, dengan spesifikasinya 3 sel 45 Wh battery, yang ketika saya tes untuk streaming YouTube loop menggunakan koneksi WiFi dengan tingkat brightness 100%, speaker juga 100%. Udah tau lah ya saya nonton apa, yang itu loh yang DJ Gaga 10 jam. Lenovo L340 ini bisa bertahan sekitar 5 jam 25 menit.
yang menurut saya itu udah cukup GGWP untuk sekelas laptop gaming. Untuk speakernya ukurannya lumayan besar, terletak di pojok kiri dan kanan depan laptop, tapi suaranya nggak terlalu besar. Menurut saya sih suaranya standar, nggak ngebass, suaranya juga nggak terlalu kenceng. Kira-kira seperti ini suaranya. Oke lah, sekarang waktunya kita tes laptop gaming Core i7 generasi ke-9 plus 1650 termurah ini dari segi performa. Pertama seperti biasa kita tes menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui HW monitor. Dan di tes ini Core i7 generasi ke-9 di tuning hardware-nya L340 mendapatkan skor sekitar 900 CB dengan suhu max load 94 Celcius. Dan tes ini sudah saya lakukan berulang-ulang untuk menguji ketahanan sustainable dari Core i7 engine di L340 dan hasilnya stabil banget di angka 900, jadi nggak pernah turun di bawah 900. Dan kalau untuk suhu max loadnya ada di 94 derajat Celcius, sabar dulu, tunggu dulu. Buat kalian yang mau ngejudge, laptop panas, tunggu dulu. Sekarang kita masuk ke tes gaming. Tes rendering dulu ding. Kita tes rendering di Adobe Premiere Pro menggunakan template yang khusus kita beli di Video Hive untuk benchmark rendering di DKID. Dan hasilnya Lenovo IdeaPad L340 Gaming ini bisa merender video yang kita beli dengan durasi waktu sekitar 1 menit 35 detik. Sebelum kita masuk ke tes gaming, dan meskipun L340 ini ada gimmick kata gaming, tapi L340 ini nggak punya software gaming. Jadi softwarenya hanya ada Lenovo Vantage, nggak ada Lenovo Nerve Center yang gunanya untuk memonitoring profile dari CPU dan juga GPU kalian, entah temperatur atau speednya. Tapi Lenovo Vantage ini menurut saya sangat membantu karena kalian bisa ngecas lebih cepat. Jadi 1 jam itu bisa dapat 0 ke 60% lebih cepat. Tapi kalian harus on-kan rapid charge dari Lenovo Vantage-nya. Kalau ini off ya nggak bisa. Kemudian juga ada eye care mode, jadi misalkan kalian laptopan lama, mata kalian nggak akan cepat lelah. Kemudian juga ada Dolby Vision untuk keperluan entertainment kalian. Ya udah sih, itu aja. Jadi laptop ini memang sayangnya nggak ada bawaan software gaming, entah itu untuk boost fan-nya atau hanya sekedar untuk memonitoring profile dari laptop kalian. Sekarang balik lagi di tes gaming, dan di tes gaming ini pertama saya menggunakan game yang casual dulu, yang ringan dulu, yaitu CSGO dengan settingan Full HD rata kanan. Dan Lenovo IdeaPad L340 Gaming berhasil mendapatkan average FPS di atas 100 dengan suhu max load CPU dan juga GPU ada di angka 74 derajat Celcius. Lanjut ke Game PES 2019, di sini kita juga menggunakan settingan Full HD dan L340 Gaming sangat playable dimainkan dengan bondingnya FPS dari PES 2019 yaitu 60 FPS, nggak pernah turun dengan suhu max load yang relatif sama di angka 74 derajat Celcius. Lanjut ke game Apex Legends, di sini kita juga menggunakan settingan Full HD rata kanan ultra dan hasilnya L340 Gaming juga masih sangat playable untuk dimainkan dengan average 40-50 FPS dengan suhu max load juga ada di angka 74 derajat Celcius, nggak pernah naik pokoknya. Lanjut ke game wajib DKID yaitu PUBG Steam atau PUBG PC dengan settingan Full HD rata kanan ultra juga. Dan hasilnya L340 Gaming juga sangat playable untuk dimainkan dengan average FPS yang sama dengan Apex sekitar 40-50 FPS dengan suhu max load sama juga 74 derajat Celcius. Game terakhir kita coba di game AAA yang sangat berat yaitu Battlefield 5. Settingannya Full HD, grafiknya high jadi nggak terlalu rata kanan karena rata kanannya ultra. Dan di game ini hasilnya L340 Gaming sama seperti Apex dan juga PUBG mendapatkan average FPS yang sangat playable untuk dimainkan yaitu 40-50 FPS. Tapi yang menarik ketika saya bermain semua game ini suhu max loadnya hanya ada di angka 74 derajat Celcius jadi nggak pernah naik. Jadi buat kalian yang meremehkan kipas 1,5 fan tadi, ternyata ketika dicoba untuk bermain game suhu max loadnya itu nggak pernah ada di angka 75 Celcius saja nggak ada, apalagi 80 derajat Celcius. Hanya mentok di 74 derajat Celcius. Atau mungkin tuning hardware dari Lenovo ini mengatur biar suhunya itu tetap di angka 74 derajat Celcius untuk menjaga daya tahan baterai dari Lenovo L340 ini. Karena memang jarang laptop gaming yang bisa bertahan 5-6 jam. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari Lenovo IdeaPad L340 Gaming ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan harga hanya 13 jutaan. Tapi sebentar, 13 jutaannya berapa nih? Ini nggak 13 jutaan sih, hampir 14 juta. Harganya itu sekitar 13.800.000. Tapi tunggu dulu buat kalian yang mau komplain, kalian dibandingkan dulu dengan brand lain.
Brand lain yang memiliki Core i7 9 Gen plus Nvidia 1650 harganya itu di atas 14 juta. Tapi Lenovo ini di bawah 14 juta. Ya meskipun selisihnya nggak terlalu banyak, tapi dia memegang rekor dengan Core i7 9750H plus Nvidia 1650 termurah. Dan yang menarik, meskipun Lenovo IdeaPad L340 Gaming ini meskipun fan-nya 1,5, tapi di tes game tadi seperti yang kalian lihat gak ada yang mencapai 75 derajat Celcius. Dan di bagian keyboard ini juga, ya kalau dibilang panas gak panas, cuman anget. Kalau anget iya. Jadi surprisingly laptop ini dingin, meskipun sistem fan-nya hanya ada di sela-sela layar dan juga keyboard, nggak seperti laptop gaming pada umumnya. Kemudian hal menarik lain adalah SSD-nya, karena kecepatan SSD-nya ini bisa mencapai 3300 Mbps. Sebenarnya hal wajar di laptop gaming, tapi Lenovo IdeaPad L340 Gaming ini harganya 13 jutaan. Yang biasanya speed 3300 Mbps itu hanya ada di laptop gaming yang harganya 20 juta atau 20 juta ke atas. Kalau untuk kekurangannya menurut saya pertama dari segi desain, karena framenya ini kurang tipis, jadi dia masih agak tebal, yang menyebabkan dimensi ukuran laptopnya ini juga terlihat bulky. Jadi laptop 15 inch tapi terlihat seperti 14,5 inch. Kekurangan lain, RAM-nya hanya bisa menggunakan settingan single channel, nggak bisa upgrade dual storage. Dan satu lagi, terakhir ini ya, kekurangan lainnya dia nggak pakai IdeaPad L340 Gaming Ranking, tapi dia pakai IdeaPad L340 Gaming. Dimana sekarang kan yang lagi hits itu adalah laptop gapai ranking, bukan laptop gaming. Oke, jadi cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.